Bismillahirrahmanirrahim. Jadi YouTubers menawarkan sebuah cara baru, profesi baru untuk menjadi terkenal, untuk mengaktualisasi diri kita, untuk menjadi kaya ya. Dengan era teknologi seperti ini, maka platform untuk mengekspresikan diri memang sangat banyak ya. Facebook, YouTube, kemudian Instagram, dan yang lain-lain yang banyak juga yang saya tidak tahu ya. Nah, kebebasan ini tadi tentu saja membuat kita bebas-bebas saja untuk memilih apapun yang ingin kita lakukan. Mutlak, kebebasan itu mutlak milik kita pribadi. Jika anak-anak yang dijadikan sebagai YouTubers, anak-anak mengisi konten, menjadi konten kreator di YouTube, nah itu perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena anak-anak adalah masa masih tumbuh kembang, masa masih belajar. Namanya belajar berarti belum tahu banyak. Kalau belum tahu banyak, tentu saja dia bisa melakukan banyak kesalahan. Dan kesalahan ini ketika terekspos, kita sama-sama tahu setiap manusia punya kepalanya masing-masing, punya mulutnya masing-masing. Apakah itu mudah untuk diterima anak-anak? Kita saja yang tua ketika diomongi jelek sama orang lain kan tidak nyaman ya. Apalagi anak-anak. Itu baru satu hal saja. Kemudian yang kedua, anak-anak itu adalah usia tumbuh kembang. Kembang berarti mereka sedang belajar. Belajar tentang apa? Tentang kehidupan ini. Tentang fondasi-fondasi dasar. Tentang akar-akar. Seperti pohon harus punya akar. Mereka harus menciptakan akar dalam kehidupan seperti logika-logika dasar tentang konsep sebab, akibat, dan sebagainya. Karena mereka masih anak-anak, maka cara belajar terbaik adalah konkret karena mereka masih kecil, mereka hanya bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika anak-anak kita kehilangan alam saja, itu mampu membuat anak-anak tumbuh menjadi karakter yang tidak realistis, yang tidak selaras dengan alam. Mereka tidak memahami sebab akibat, mereka tidak memahami konsep waktu. Ketika anak sering di alam, anak akan melihat rumput itu sudah dipotong tapi bisa tumbuh lagi. Konkret. Arus ini deras, kalau kita jalan di situ kita akan hanyut. Makanya ketika mereka melihat misalnya pertempuran di televisi, di film-film kartun, mereka tahu itu tidak lebih dari tontonan. Itu baru kehilangan dari alam saja. Bagaimana ketika kita merenggut lingkungan bersih mereka menjadi lingkungan yang tidak bersih, menjadi lingkungan yang abstrak, menjadi lingkungan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Apa yang akan terjadi? Itu akan sangat berat untuk anak-anak kita. Terekspos itu berat, kita sama-sama tahu. Kalau kita sudah menjadi seseorang yang terkenal di lingkungan kita saja, di kantor kita saja, jangan di kantor, di rumah saja kita yang paling terkenal di antara anggota keluarga yang lain. Itu aja loh, bisa menimbulkan rasa berat di hati kita, tidak nyaman. Apalagi itu anak-anak, kasihan sekali. Dan ada bagian yang paling penting. Apa itu yang paling penting? Kenyataan bahwasanya sama seperti game. Game itu ada yang menciptakan ya. Apa tujuan dari penciptaan sebuah game? Kalau game itu tentang pistol, maka tujuannya adalah yang berkaitan dengan pistol. Dan kita terikat mutlak dengan pembuat game itu tadi, aturan-aturannya. Kita tidak bisa kita langsung naik level 10 atau kita bisa dapatkan akses ke senjata ini itu ataupun yang lain, karena sebetulnya si pembuat game ini juga belajar dari kehidupan. Mereka sudah punya logika dasar, karena itu mereka mengerti konsep wal asri. Nah, dalam hidup ini kenyataannya kita punya yang menciptakan kita. Nah, yang menciptakan kita ini bukan semena-mena menciptakan kita untuk bersenang-senang di dunia ini, tapi ada tujuannya, yaitu menuhankan, yaitu menyembah Sang Pencipta. Ketika anak-anak turun, ditiupkan ruhnya ke perut ibunya. Sebelum itu anak-anak sebelum itu ruh-ruh manusia yang akan hidup di janin-janin kita itu akan diikat dengan perjanjian siapakah Tuhanmu. Tentu saja setiap ruh yang datang ke bumi ini, setiap manusia yang datang ke bumi ini, mereka tahu siapa Tuhan mereka. Nah, kemudian berjalannya waktu membuat kita lupa siapa Tuhan. Karena anak-anak terus tumbuh dewasa, mau tidak mau mereka berbuat dosa. Maka kalau kita terlalu dini membuat anak-anak terekspos, maka itu memudahkan anak-anak kita kehilangan fitrah suci ini. Fitrah suci ini penting. Ketika kita sudah malang melintang dalam dunia kehidupan ini, ketika kita sudah merasakan pahit manisnya, merasakan dukanya, beratnya, kita sudah merasakan lika-likunya, ternyata apa? Kenyataannya hanya satu, kita harus menemukan kesucian kita lagi, yaitu kenyataan bahwasanya kita makhluk. Karena kita ini makhluk, maka kita
di saat-saat sebelum kita kembali kepada Sang Pemilik, kita harus bisa menemukan dan bahkan bisa menjalani kenyataan itu. Bisa menuhankan Allah yang menciptakan kita. Bisa memenuhi kewajibannya sebagai makhluk, yaitu menjadi makhluk yang sebenarnya yang menuhankan Tuhannya yang menciptakannya, bukan? Kalau fitrah suci ini kita hapus dengan cepat di usia mereka baru 2 tahun, 3 tahun, sebelum genap 5 tahun, anak-anak itu sudah hubut dunianya tinggi, mereka sudah hanya peduli dengan hal-hal keduniaan saja, maka anak-anak itu akan kesulitan ketika mereka sudah melalui begitu banyak kesulitan dalam hidup. Ternyata kesulitan itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa kesadaran, tidak membawa kepada pemahaman tentang kenyataan mereka itu makhluk dan harus menuhankan penciptanya. Sayang sekali. Keberuntungan seorang anak diawali dari orang tuanya yang memahami kenyataan bahwasanya dirinya adalah makhluk ciptaan. Itu adalah keberuntungan seorang anak. Maka keberuntungan seorang anak itu adalah keberuntungan melanjutkan keberuntungan orang tuanya. Tapi tentu saja Allah Rahman dan Rahim. Anak tidak beruntung yang lahir dari orang tua tidak memahami tujuan penciptaannya. Tetap saja mereka punya kesempatan untuk bisa menemukan kenyataan itu dengan kekuatan rahmat dari Allah. Dengan kekuatan rahmat dari Allah, entah dengan kecerdasannya, entah dengan pergaulannya. Hanya saja kalau dia terus memilih sama seperti orang tuanya, karena dia sudah melihat, karena itu juga salah satu dari pakem dari kehidupan. Yang disebut dengan pendidikan akan berpengaruh, dan kita orang tua yang hidup bersama, maka jika anak kita berpatron pada kita, berpakem pada kita, maka ya akan kembali nasibnya sama seperti kita. Mari kita kembalikan kehidupan anak menjadi anak-anak. Mari kita kembalikan kehidupan seorang anak dengan alam, dekat dengan alam. Mari kita jaga fitrah suci anak-anak supaya anak-anak itu mampu menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang makhluk yang harus menemukan kenyataan mereka makhluk dan mulai belajar memenuhi kenyataan itu dengan menuhankan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki, duit itu dari Allah. Ada 1000 jalan mencari rezeki. Jika kita itu tadi orang yang memahami kita itu makhluk ciptaan, maka kita juga akan beruntung ya. Beruntungnya dimulai dari sana. Tapi kalau kita mententeng, kalau kita ngotot, ini dapat duit banyak ini dan sebagainya, maka disitulah beratnya kehidupan anak kita. Jika kita berdoa, meminta, kita sudah berusaha, bahkan kita beramal soleh, tapi ternyata secara ekonomi kita biasa saja, sebenarnya apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi. Silakan disaksikan di video-video saya yang lain. Konteks yang kita bicarakan di sini adalah tentang anak-anak sebaiknya tidak dijadikan konten kreator, tidak sebagai menjadi objek dan subjek dari, kalau hanya sekali waktu saja, kalau hanya jadi bintang tamu, penghias saja, tapi bukan bagian utamanya. Nah, jika urusannya ternyata kita menjadikan anak itu adalah menjadikan anak-anak sebagai YouTuber adalah uang, maka ingatlah rezeki itu dari Allah. Tugas utama kita adalah menuhankannya mutlak tanpa keraguan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.